Cara mendapatkan transferan tiba-tiba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan bagaimanakah caranya untuk mendapatkan transferan secara tiba-tiba tak terduga sih. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat tema yang mirip ya. Dan ini bisa dikatakan part 2 ya sahabat. Saya akan berikan sebuah cara, tapi bukan secara tekniknya ya, secara fisiknya bukan, tapi di sini adalah secara secara rasa, secara batin ya. Karena begini, begitu ada orang yang tahu bahwa ada seseorang mendapatkan transferan secara tiba-tiba, kemudian disampaikan caranya bagaimana, kemudian rumusnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan seterusnya. Lalu orang tersebut melakukannya, dan ketika melakukannya dia tidak mendapatkan apapun, bahkan dikira bohongan lah ya, menipu lah dan seterusnya. Karena tidak banyak orang yang memang menyadari akan hal ini. Nah, saya sudah pernah membuat video juga terkait dengan jangan mencari keajaiban, karena semakin Anda mencari keajaiban, maka keajaiban itu akan jauh ya. Sebab begini sahabat, ketika Anda saat melihat video ataupun informasi ataupun pengalaman orang lain yang mendapatkan transferan secara tiba-tiba tanpa diduga dan tidak ada sebab musababnya dan tidak masuk akal, ajaib dan seterusnya, lalu Anda meniru caranya, oke lah, Anda boleh meniru caranya. Tetapi ketika Anda berharap bahwa caranya yang Anda lakukan itu mendapatkan efek yang sama pada Anda, biasanya itu tidak bekerja ya, karena yang Anda lakukan itu adalah di wilayah luarnya saja, sedangkan batin Anda, pikiran Anda, perasaan Anda itu belum selaras. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda ingin menirunya, saya coba melakukan cara ini agar mendapatkan transferan. Nah, batin Anda itu ada harapan ya, tidak tulus. Anda tidak murni melakukan itu dengan sepenuh hati, karena Anda mengejar hasilnya. Ingat sahabat, ketika Anda mengharapkan hasilnya, mengejar hasilnya, hasil akan menjauh. Orang-orang yang mendapatkan transferan secara tiba-tiba tak terduga itu adalah batinnya itu tentu berbeda dengan batin Anda saat itu. Artinya apa? Beliau, orang yang sudah mendapatkan transferan secara tiba-tiba itu mendapatkan, bisa mengelola pikiran dan juga perasaannya. Pikiran, perasaan, dan dirinya itu sudah selaras. Artinya apa? Dia melakukan cara itu bukan semata-mata mendapatkan transferan. Dia melakukan cara itu tujuannya adalah untuk bisa mengelola pikiran dan perasaannya. Sedangkan mendapatkan transferan itu hanyalah efek belaka, hanyalah bonus belaka. Sama halnya ketika saya menyampaikan bahwa mintalah maaf dan maafkanlah dirimu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan batin, kedamaian jiwa. Dan dampaknya apa atau efeknya apa? Efeknya ya bisa sampai ke wilayah kehidupan nyata, yaitu mendapatkan kemudahan rezeki lah, mendapatkan lancarnya rezeki, pekerjaannya menjadi lebih baik, orderannya menjadi semakin banyak dan seterusnya ya. Jadi yang terpenting itu adalah Anda perlu mengelola sikap batin, perasaan dan juga pikiran Anda agar selaras. Bukan semata-mata Anda melakukan cara tersebut dengan harapan Anda mendapatkan hasil yang sama, bukan. Hasil yang didapatkan itu hanyalah bonus. Sedangkan yang terpenting adalah Anda perlu yang namanya mengelola pikiran Anda, perasaan Anda agar selaras.
Kalau pikiran Anda dan perasaan Anda tidak selaras, contoh tadi, saya melakukan ini agar mendapatkan ini, nah itu tidak selaras. Loh, bukannya memang harusnya begitu. Oke, bagi orang-orang awam memang begitu, tetapi orang yang benar-benar mengerti, ya, orang yang paham tentang konsep spiritualitas dan sebagainya, maka bukan mengejar hasilnya, tetapi yang terpenting adalah mengendalikan pikiran dan perasaannya sehingga tercipta perasaan yang penuh damai, penuh cinta kasih, penuh kebahagiaan dan seterusnya. Dan ketika hatinya tenang, ketika hatinya damai, ketika dirinya bisa bahagia, sukacita dan gembira, maka berbagai macam kemudahan, peluang rezeki, mendapatkan transferan secara tiba-tiba, tak terduga, cuma-cuma dan sebagainya, itu bisa datang. Ya, tetapi kalau misalnya Anda melakukan cara-cara tertentu yang mungkin sudah saya sampaikan di berbagai macam video saya di channel YouTube saya ini, ya, lalu Anda mengharapkan hasilnya, ya nonsense sahabat. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena yang Anda kejar adalah hasil. Anda mencari hasilnya. Ingat, dulu juga saya sudah pernah membuat video, semakin Anda kejar maka akan semakin jauh. Contoh saja, kalau misalnya Anda mengejar cewek, ya, Anda semakin mengejarnya, biasanya cewek itu semakin menjauh, kan? Biasanya wanita itu malah semakin menghindar dari Anda. Tapi ketika Anda tidak terlalu mengejarnya, Anda biasa saja, justru cewek itu malah suka dengan Anda dan mendekati Anda, kan begitu? Ya, sama. Konsep rezeki pun juga sama. Jangan Anda mengejar rezeki, jangan Anda mencari rezeki, Anda akan capek nanti. Yang perlu diperhatikan adalah Anda perlu mengelola, mengendalikan pikiran, perasaan, dan tubuh Anda, diri Anda. Ketika pikiran, perasaan, dan tubuh Anda sudah selaras, Anda sudah bisa menciptakan suatu ketenangan batin, ya, maka entah bagaimana caranya, jalan kemudahan itu akan tetap ada dan selalu ada, ya. Anda membutuhkan solusi apapun, ya itu bisa datang. Karena Anda sudah bisa menyelaraskan diri Anda. Berbeda kalau misalnya Anda hanya semata-mata mengejar hasilnya. Ya, cara Anda sudah benar. Ya, praktek Anda sudah benar, tetapi batin Anda ini loh tidak selaras. Ya kan, kesulitan. Ketika batin tidak selaras dengan pikiran, dengan diri Anda, maka yang ada hanyalah keinginan yang penuh nafsu. Ego Anda semakin meninggi, semakin Anda sirami, dan disinilah timbul kemelekatan. Saat diri Anda melekat, inilah yang menghambat. Saat diri Anda terlalu berharap, inilah yang menjadi persoalan. Saat diri Anda terlalu mengejar, inilah yang bisa menjadikan kehidupan Anda semakin menderita. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, latihlah. Ayo, mari kita sama-sama berlatih untuk melepas kemelekatan, melatih diri kita untuk bisa menciptakan ketenangan, kebahagiaan di dalam diri kita. Bukan semata-mata mengejar hasil. Hasil ataupun efek itu adalah suatu bonus, sedangkan yang perlu kita perhatikan adalah mengelola pikiran, perasaan, dan diri kita sehingga terjadi keselarasan. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.